Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Lailatul Huma, absen 4. Perkenalkan, nama saya Jessica Oktavianda, absen 16. Kita dari kelas 10 DPID 2 ingin menjelaskan tentang struktur bangunan dan fungsi-fungsinya. Yuk kita simak video ini. Struktur bangunan yang pertama adalah fondasi. Jika berbicara struktur bangunan, agaknya kurang pas jika tidak membahas tentang fondasi. Fondasi sendiri dapat diartikan sebagai bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, sehingga fungsi dari fondasi sendiri dapat diartikan sebagai penahan beban dari bangunan yang ada di atasnya. Selain itu, fondasi juga dibuat tahan akan tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Dalam konstruksi gedung, fondasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal hanya masuk beberapa meter saja atau dikatakan dangkal ke dalam tanah. Jenis fondasi ini umumnya terbuat dari beton dan berguna untuk meneruskan beban dari dinding maupun kolom ke lapisan tanah bawahnya. Jenis fondasi ini umumnya digunakan untuk bangunan yang hanya memiliki satu lantai saja. Jenis fondasi yang kedua adalah fondasi dalam atau tiang panjang. Jenis fondasi ini berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke dalam lapisan tanah sondir. Sebelum pembuatannya diperlukan berbagai macam pengujian seperti CSL test, PDA test, pundir, UPV, dan juga lain sebagainya untuk menguji kelayakan tanah. Berbagai pengujian ini masuk ke dalam pekerjaan pengujian tanah dan merupakan proses penting yang harus dilakukan. Struktur bangunan yang kedua adalah sloop. Sloop merupakan bagian bangunan yang ada di atas fondasi untuk menyalurkan beban ke titik fondasi. Selain itu, sloop juga berfungsi untuk mengunci dinding dan juga kolom agar tetap tahan jika ada pergerakan tanah. Biasanya pada bangunan tahan gempa akan ditambahkan angker yang berdiameter 12 mm dengan jarak 1,5 meter. Namun hal ini juga akan disesuaikan kembali dengan kondisi bangunan, tinggi bangunan, dan juga tingkat bangunan. Struktur bangunan yang ketiga ada dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang dipasang secara vertikal sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun antar ruang dalam dan ruang luar. Menyokong atas atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap cuaca. Yang keempat ada kolom. Kolom dapat dikatakan sebagai komponen yang cukup penting bagi ketahanan suatu bangunan. Pasalnya, jika kolom pada suatu bangunan runtuh, maka seluruh komponen pada bangunan tersebut akan runtuh. Struktur bangunan pada kolom sendiri terbuat dari besi dan beton. Kedua material ini memungkinkan kolom atau bagian struktur lainnya seperti sloop dan balok mampu menahan gaya tekan dan tarik bangunan. Struktur bangunan yang kelima adalah ring. Ring atau bisa juga disebut dengan ring bulk merupakan bagian dari struktur bangunan yang berbentuk seperti balok di atas dinding bata. Kalau sloop ini letaknya di bawah dekat fondasi dan sebagai dudukan dinding bata. Bagian atasnya diikat oleh ring bulk ini. Ring bulk ini pula menjadi bagian yang dijadikan sebagai dudukan rangka atap. Struktur yang keenam adalah kuda-kuda. Ya, kuda-kuda sendiri berperan sebagai penyangga utama pada struktur atap. Kuda-kuda umumnya terbuat dari kayu yang berukuran 12 cm, bambu yang berukuran 10 meter, baja yang berukuran 75 meter, dan beton bertulang yang berukuran 10-12 meter. Kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap, termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Dan terakhir ada atap. Atap merupakan komponen terpenting yang harus dimiliki sebuah bangunan. Apalagi jika bangunan yang dibangun diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atap akan melindungi kita dari panas sinar matahari dan terjangan air hujan. Pada umumnya, material yang dipakai sebagai penopang
Rangka atap adalah balok kayu atau baja. Material ini kemudian disusun hingga membentuk segitiga dan disebut sebagai kuda-kuda. Sekian penjelasan dari kami terkait struktur pada bangunan. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman semuanya untuk memahami materi ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.